mengucapkan selamat tahun baru buat sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur memuliakan nama Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Di sepanjang tahun 2020 Tuhan sudah menyertai memberkati kita, dan di tahun yang baru ini mari kita terus berserah diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita akan masuk dalam ibadah tahun baru. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun yang baru. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya dan pujilah namanya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, pujilah namanya. Mari kita berdiri memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 dan ayat yang kedua, Terang Matahari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah foto dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kembali kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan ayat yang kedua, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib
berita anugerah. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik terhadap Engkau maupun sesama kami. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan bangkitkanlah aku dari dosaku, dan kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca pembacaan kita pada pagi hari ini, mari berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami persembahkan hanya kepada Bapa di sorga, Bapa yang selalu kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Betapa kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami akan melangkahkan kaki di tahun 2021 Tuhan. Bapa di sorga, kami tahu Tuhan, ada banyak kelemahan dan kekurangan yang selalu kami lakukan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang di bawah kami salib Tuhan, dengan memohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami yang selalu kami berbuat melawan kehendak Tuhan. Ampuni dan kasihani kami Tuhan, agar peribadatan kami pada pagi hari ini boleh layak di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, pada pagi hari yang indah ini juga kami rindu untuk membaca sebagian dari kebenaran firman. Kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, mengurapi kami setiap kami yang hadir, baik jemaat kami yang ada di rumah-rumah masing-masing. Tuhan, biarlah Allah Kudus-Mu Tuhan hadir, sebagaimana Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami. Dan kami akan membaca kebenaran firman pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatkannya? Apakah anak manusia sehingga Engkau memindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus
berita bagi kakiku dan terang bagi jalan kami. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang tiba saat bagi kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Shalom, selamat tahun baru untuk kita semua. Kita berbahagia bahwa setahun Tuhan telah tuntun kehidupan kita sehingga kita boleh ada di hari ini karena anugerah Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini di tahun yang baru kami boleh datang kepada Tuhan. Kami sangat rindu ya Tuhan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dan di hari ini ya Tuhan, pada tanggal 1 Januari di tahun yang baru, tahun 2021 ini, kami rindu firman-Mu menyapa kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh memaknai isi firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami di sepanjang tahun 2021. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu melewati pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lembaga Alkitab memberikan tema langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah tidak ada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin untuk firman Tuhan. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu hari ini kita merasa bersuka cita, dan sukacita kita itu besar. Kenapa? Karena pada hari ini adalah hari yang baru, tahun yang baru, tanggal 1 Januari 2021. Tuhan mengizinkan kita masih hidup dan bergerak. Tuhan mengizinkan kita masih berada dalam keadaan yang sehat. Itulah yang patut kita syukuri. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberi tema renungan kita di tanggal 1 Januari tahun yang baru, kasih yang tak pernah padam. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, Allah punya sasaran untuk semua ciptaannya
Tidak berselang waktu yang lama, manusia menodai ciptaan dan melawan perintah Allah yang kita katakan sekarang ini berdosa. Dua anak manusia ini melakukan dosa. Mereka melawan perintah Allah dan mereka mengikuti perkataan iblis. Tetapi Allah tetap mengasihi ciptaannya. Walaupun dosa ini membuat Allah sakit hati, Allah masih mengasihi ciptaannya. Di tahun yang baru ini sidang jemaat Tuhan, mari kita melihat pesan firman dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga 4. Ketika firman dinyatakan kepada kita bahwa akan terjadi suatu hal dalam kekuasaan Tuhan, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau kita berbicara tentang sesuatu yang baru, itu artinya sesuatu yang belum pernah terusik, sesuatu yang belum pernah dipegang, diraba, dan dirasa. Itu sangat baru. Firman Tuhan menyatakan bahwa akan ada langit yang baru, artinya yang lama itu sudah berlalu. Bahwa ketika Allah menjadikan langit yang baru dan bumi yang baru, maka tidak ada lagi yang akan kita ingat di masa lalu. Kita tidak akan mengingat lagi hal yang kita lakukan di masa lalu. Tetapi kita ini akan hidup di bawah langit yang baru dan bumi yang baru. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, John Piper mengilustrasikan perubahan ini seperti metamorfosis kupu-kupu dan katak. Kupu-kupu, sidang jemaat Tuhan, tidak tiba-tiba dia muncul. Dia itu berasal dari ular, sehingga dia menjadi kupu-kupu yang cantik. Demikian pula dengan katak. Ia bukan makhluk ajaib yang tiba-tiba ada. Ia berasal dari kecebong. Bayangkan sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti kehidupan kita manusia, kita tidak serta-merta jadi bukan dari besar ke kecil, tapi dari kecil kita beranjak menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi orang tua. Ini mau menyatakan kepada kita semua sidang jemaat Tuhan bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Dengan kasihnya, Dia akan membuat langit yang baru dan bumi yang baru, bahwa di sana ada manusia, di sana ada Allah. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, di sana akan duduk bersama-sama. Yohanes mau menyatakan ini kepada kita semua sidang jemaat Tuhan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Allah akan berkemah di tempat kita, dan kita akan ada bersama-sama dengan Allah. Jika kita yakin dan percaya akan hal itu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam kemahnya. Betapa berbahagianya kita sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus jika kita ada bersama-sama dengan Allah. Janji tentang pembaruan ini diberi
dengan beragam cara. Ya. Jadi dengan beragam cara Allah mau menegaskan kepada kita semua, teristimewa kepada orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa ketika langit dan bumi ini baru, kita yang percaya, kita yang setia, kita yang taat, kita akan ada bersama-sama dengan Dia. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tahun 2020 adalah masa-masa di mana kita sepertinya hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan hingga memasuki tahun 2021. COVID-19 menyerang seluruh dunia. Ada begitu banyak manusia yang kembali ke pangkuan Sang Ilahi oleh karena COVID-19. Cara-cara Tuhan yang tidak kita pahami, cara-cara Tuhan yang tidak bisa kita selami oleh pikiran kita manusia terjadi. Apakah Allah akan merubah dunia ini menjadi baru sehingga ada begitu banyak jiwa yang kembali kepada Sang Ilahi? Kita tidak bisa menebak isi hati Tuhan. Tetapi kita bisa merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah padam. Walaupun saat-saat ini kita sering berbuat dosa, kita sering berbuat hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, tapi kasih-Nya dalam kehidupan kita tidak pernah padam. Di akhir tahun ini kita boleh merasakan bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Janji-janjinya dalam kehidupan kita di tahun 2020, walaupun kita hidup di tengah-tengah COVID-19, tapi ternyata Tuhan masih mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan membukakan pintu-pintu berkat bagi kita, bahwa Dia berfirman, Dia tidak akan melihat anaknya meminta-minta, sehingga kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita diperlengkapi, kita diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat, menjadi pejabat, menjadi pegawai negeri, usahanya berkembang, lulus dari pendidikan. Ini adalah cara-cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Belum berakhir sampai di sini, tapi ini akan Allah lakukan berkelanjutan, kontinu, terus-menerus, supaya manusia mengetahui bahwa kekuasaan Allah itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tahun yang baru ini, marilah saya mengajak kita semua sebagai sidang jemaat Tuhan, bagaimana kita mau mengekspresikan diri dalam panggilan-panggilan Tuhan. Karena janji Tuhan, kita bisa baca di dalam ayat yang keempat, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sidang jemaat Tuhan, yang lama itu akan berlalu. Janjinya ya dan amin, bahwa ketika akan ada langit dan baru dan bumi yang baru yang tidak kita ketahui kapan datangnya. Dia sudah berjanji bahwa tidak ada perkabungan lagi, tidak akan ada segala air mata, tidak akan ada ratap tangis dalam kehidupan kita sebagai manusia.
teristimewa sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kasih-Nya terus-menerus Dia akan berikan dalam kehidupan kita, kehidupan nyata kita. Oleh sebab itu, di tahun 2021 ini, marilah kita diajak jangan lupa bersyukur. Walaupun kita tidak bisa datang ke gereja, tetapi kita bisa bersyukur dalam rumah bersama dengan keluarga kita. Kita bisa semakin dekat dengan keluarga kita. Oleh karena kasih Tuhan, sehingga kita yang jauh didekatkan. Kita yang selama ini tidak dekat satu sama lain dalam kehidupan keluarga, kita menjadi dekat. Saya mengajak sidang jemaat Tuhan di tahun 2021. Mari kasih Tuhan, tangan Tuhan masih terbuka untuk kita umat yang berdosa. Karena firman Tuhan katakan, Yesus datang bukan untuk orang-orang yang sehat, tetapi Yesus datang untuk orang yang sakit. Amin untuk firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan telah kita baca dan renungkan. Marilah kita berdoa syafaat, kita berdoa mengawali tahun 2021 ini. Kita berdoa. Segala sesuatu ada dalam rancangan-Mu ya Tuhan. Segala sesuatu terjadi atas kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini tanggal 1 Januari kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih mengingatkan kami melewati firman-Mu bahwa kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Dan kasih Tuhan itu akan terus menerus Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di tahun yang baru ini. Biarlah firman-Mu menuntun kami di sepanjang tahun ini. Firman ini menjadi pedoman bahkan pelita dalam kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada. Besar harapan kami ya Tuhan, bahwa tahun 2021 adalah tahun yang baik, tahun yang penuh dengan kebahagiaan dan kesukacitaan. Buang dari kami segala kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan. Dan ajarkanlah kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam doa syafaat ini ya Tuhan, kami berdoa. Kurang lebih 10 bulan dunia teristimewa Indonesia tercinta ini Tuhan dilanda dengan virus COVID-19. Kami hanya bisa datang kepada Tuhan. Kami bisa menumpahkan air mata kami di hadapan Tuhan. Kami hanya bisa memberikan lutut kami ini ya Tuhan untuk berserah kepada Tuhan. Hati kami berangkat kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Biar COVID-19 ini segera berlalu. Dalam segala rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk para pasien yang saat ini diserang COVID-19. Mampukan mereka ya Tuhan untuk bisa kuat, untuk bisa tegar melewati masa-masa sulit yang mereka alami saat ini ya Tuhan. Teristimewa Bapak Bupati kami beserta Ibu yang saat ini dirawat oleh karena terkena virus COVID-19. Mampukan dan kuatkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh melewati semua ini
karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, di tahun yang baru ini ya Tuhan, ada banyak hal yang kami mau minta kepada Tuhan. Kami boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yang ketambahan usia setahun kelahiran, usia setahun pernikahan. Bahkan kami yang telah mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan, berhasil dalam usaha kami, pangkat dan jabatan kami Tuhan boleh naik. Dan apapun usaha pekerjaan kami boleh kami lakukan dengan baik. Kami berdoa Tuhan senantiasa memberkati kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami pun merespon dengan baik kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang kami terkasih yang saat ini dalam kelemahan tubuh, yang merasakan duka cita, yang merasakan beratnya beban. Engkau Tuhan harapan kami. Biarlah Engkau memulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Mereka boleh lewati segala masalah, segala penderitaan, segala beban yang saat ini mereka sedang jalani. Biarlah semuanya boleh berlalu oleh karena itu. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kehidupan rumah tangga kami. Berkati setiap rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak. Dijauhkan kami semua dari penyakit virus COVID-19 ini ya Tuhan. Teristimewa Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis, terkhusus lagi Jemaat GKI Immanuel Barutonggo. Anugerahkan kami kesehatan senantiasa ya Tuhan, setiap pribadi kami, agar kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami setiap hari. Apapun yang kami kerjakan semuanya dalam pemberkatan Tuhan. Diberkatilah pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini dari pusat hingga ke daerah-daerah, hingga ke desa-desa. Tangan Tuhan menyertai para pemimpin kami, sehingga pemimpin kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dalam kendalinya. Aparat negara, polisi, TNI, bahkan siapapun mereka yang terlibat dalam keamanan negara Republik Indonesia ini Tuhan, Engkau memberkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengamankan negara kami tercinta ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para pekerja gereja, pendeta, penginjil, guru agama, guru sekolah minggu, penatua, diaken, bahkan siapapun mereka yang telah memberi diri mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui jemaat-jemaat Tuhan. Hikmat Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka boleh menyampaikan dan menyaksikan kasih Tuhan, keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan dimanapun mereka pergi dan berada, dan istimewa dalam jemaat yang mereka layani. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan,
Sekarang kita akan masuk pada pengakuan iman rasuli, dijemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama mengucapkannya demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat yang diberkati Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Malaki 3 ayat 10. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami naikkan ke hadapan Tuhan, karena kami telah diberkati lewat kebenaran firman. Biarlah firman itu Tuhan tidak akan lalu dengan begitu saja, tetapi firman itu akan termeterai di dalam roh hati kami paling dalam, menjadi suluh pelita di sepanjang langkah hidup kami. Bapa di sorga, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami, besar kecil yang akan kami berikan Tuhan. Kami berikan dengan hati yang paling dalam. Itulah ungkapan syukur kami yang selalu kami naikkan ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berkati setiap persembahan kami Tuhan. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Terlebih-lebih ya Bapa, berkati terus kami dengan berkat-berkat kesehatan, bahkan kekuatan yang daripada Tuhan, agar kami semua warga jemaat boleh tetap mengandalkan Tuhan, mengagungkan Tuhan dimanapun kami berdiri dan berada. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Inilah doa ungkapan syukur kami. Kami mau berikan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan angkat satu pujian dari EKB nomor 211, Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Amen.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah tahun baru kita telah selesai. Pulanglah ke tempat kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Sidang jemaat, demikianlah ibadah tahun baru kita pada pagi hari ini telah selesai. Kami dari pendeta, majelis dan jemaat mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Gereja Kalimantan Evangelis, Tuhan Yesus memberkati kita semua.